Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nilam Cahya Mutiara Suranda dengan nomor induk mahasiswa 207200009. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dalam mata kuliah profesi keguruan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu dosen Devi Novalian MPD. Nah, untuk video pembelajaran kali ini di mana saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan penambahan model pembelajaran. Pembelajaran yang akan saya tambahkan dalam video pembelajaran kali ini adalah model talking stick. Nah, seperti apa model pembelajaran talking stick yang akan saya terapkan? Mari kita simak. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya, sehat? Sehat, Bu. Oke, kalau gitu kita mulai ya pembelajarannya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, tolong ketua kelasnya dipimpin doa. Baiklah, untuk mulai kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Kira-kira siapa yang nggak hadir hari ini? Tidak, Bu. Oh, kenapa Kamila tidak hadir? Gak tahu. Oke, kalau gitu cuma Kamila yang tidak hadir ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, oke, sekarang kita bakal mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu mulai nih, ada yang ingat gak materi pembelajaran kita minggu kemarin itu apa? Sebelum membahas tentang pengembangan sikap profesional dan profesi, Bu. Oke, ingat banget. Jadi kemarin itu kita kemarin membahas tentang hakikat profesi seorang guru. Nah, untuk melanjutkan pembahasan, sekarang kita akan membahas mengenai pengembangan sikap profesional seorang guru. Nah, oke, sebelumnya Ibu mau ingatkan kalian dulu. Dalam proses pembelajaran ini, Ibu harap kalian tuh memperhatikan dengan baik, karena nanti di akhir Ibu bakal mengadakan sebuah games, di mana games ini ada pertanyaan dan jawaban. Itu artinya Ibu mau kalian tuh nanti menyimak dengan baik pembelajaran yang Ibu kasih, karena pertanyaan yang Ibu kasih nanti itu akan berkaitan dengan materi hari ini. Oke, bisa dipahami? Tidak, Bu. Dan pertama kita akan membahas mengenai penguasaan dan pengembangan materi. Nah, guru sebagai pendidik profesional itu mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan sikap yang baik, sehingga dapat dijadikan panutan bagi masyarakat bagi masyarakat. Segala perilaku guru selalu dalam sekelilingnya. Walaupun diperhatikan masyarakat itu tetapi yang harus diperhatikan adalah sikap guru yang berkaitan dengan profesinya. Kemudian ada penguasaan materi. Menurut Johnson pada 1980, penguasaan materi ini terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dan dasar keilmuan dari bahan yang akan diajarkan tersebut. Dengan demikian, penguasaan dalam menguasai materi pembelajaran itu diperlukan penguasaan dari materi itu sendiri. Oke, jika dilihat dari sudut isi materi ajar dapat digolongkan ke dalam 5 jenis. Yang pertama berdasarkan fakta, kedua prinsip, keterampilan, pemecahan masalah, kemudian ada proses. Kemudian pengembangan materi. Nah, dalam pengembangan materi, prinsip pengembangan materi itu dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran agar terjadi kesesuaian atau relevansi. Kemudian adanya keajangan atau konsistensi dan kecukupan atau adekuensi. Nah, selanjutnya dalam mengembangkan materi pembelajaran, guru itu harus mampu mengidentifikasi materi pembelajaran yang harus dipertimbangkan. Nah, adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan materi pembelajaran itu, yaitu pertama, adanya potensi dari peserta didik, kemudian relevansi dengan karakteristik daerah, kemudian tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kemudian kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan puasan materi pembelajaran. Ada pula relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan serta alokasi waktu. Nah, ini materi yang kedua, di mana di sini kita akan mengetahui bagaimana mengembangkan metode pembelajaran. Yang pertama itu adalah menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa.
Dalam proses pembelajaran, mengajar adalah keseimbangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Contoh, jika kita mengajar, mengharapkan siswa mampu membandingkan sebuah proses perpindahan kalor dengan cara konveksi, dan radiasi. Yang kedua, kita merumuskan tujuan pembelajaran atau instructional objective dengan operasional yang khas. Nah, ini dapat dilakukan dengan merumuskan tujuan instruksional dengan baik. Ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu pertama, tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada siswa. Artinya, tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Dan yang ketiga, itu merumuskan butir-butir materi secara terperinci, di mana ini akan mendukung tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Nah, penyusunan rumusan butir-butir materi ini adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan instrumen pengukuran. Nah, di mana ini kita dapat menyusun rumusan butir-butir materi jika dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun itu mencapai tujuan yang diharapkan dari proses kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir itu mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Tes atau uji coba ini dapat dilakukan baik melalui perseorangan atau melalui kelompok kecil, atau juga melalui proses tinjau lapangan, yaitu dengan proses pembelajaran yang sesungguhnya dengan metode yang dikembangkan. Sedangkan revisi adalah kegiatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap perlu dapat diperbaiki atas hasil dari tes sebelumnya. Yang ketiga itu tentang menumbuhkan kepribadian siswa. Nah, di mana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Kemudian berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dari undang-undang tersebut, maka ada beberapa hal di bawah ini yang perlu kita ketahui atau kita lakukan dalam membentuk karakter siswa. Yang pertama itu dengan memberikan teladan kepada siswa itu sendiri. Kemudian memberikan penghargaan, apresiasi, kemudian menyisipkan pesan moral dalam setiap pembelajaran, jujur, open-minded, mengajarkan sopan santun, menanamkan leadership, menceriakan pengalaman inspiratif, dan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan literasi. Itu materi kita hari ini. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, mungkin sebelum kita memulai games yang telah Ibu jelaskan, apakah ada anak-anak Ibu yang ingin menanyakan seputar materi yang tadi? Ya, Bu. Jika tidak, kita akan mulai proses games yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan kembali sistem permainan yang kita akan lakukan, di mana kita akan melakukan sebuah games yang bernamakan counting stick. Karena Ibu tidak membawa stick, jadi Ibu menggunakan penggaris untuk kita dapat bermain nanti. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan stick ini kepada seseorang. Nah, nanti stick ini akan berjalan sesuai dengan durasi musik yang dinyalakan. Jika musik berhenti, nah maka stick terakhir yang memegang stick terakhir itu akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau gitu kita akan mulai dari kalkulator dulu. Musik dimulai. Baiklah. Stick terakhir ternyata dipegang oleh Andi. Jadi di sini Andi akan menjawab pertanyaan Ibu. Nah, pertanyaan ini sudah Ibu sampaikan di awal, jadi Ibu harap Andi dapat menjawab dengan baik dan benar ya. Pertanyaannya ini bisa menurut pendapat pribadi. Kenapa seorang guru itu harus memiliki citra yang baik di sekolah maupun di masyarakat?
sebagai pendidik yang profesional harus mempunyai citra yang baik di masyarakat. Apabila dapat diberikan sikap yang baik, maka dapat dijadikan panutan bagi masyarakat maupun keluarga, terutama siswanya. Ya, walaupun diperhatikan masyarakat, tetapi yang harus diperhatikan adalah sikap guru yang berkaitan dengan profesinya. Dan jawaban Adi itu udah benar banget ya, bahwa kalau citra seorang guru di masyarakat itu sangatlah penting, karena dengan citra tersebut guru itu dapat dihormati, diteladani oleh masyarakat sekitar maupun ketika berada di lingkungan sekolah. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut lagi musiknya. Ini adalah pertanyaan terakhir karena waktu kita udah mau habis. Kita mulai lagi ya. Jangankan stick seperti ini tadi. Oke, musik terakhir berada di Kamila. Oke, sekarang Kamila, Ibu akan kasih pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu di mana apa saja hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan materi pembelajaran? Oke, silakan jawab sekarang. Hal-hal yang harus dipertimbangkan itu kayak potensi peserta didik, terus itu relevansi dengan karakteristik daerah, terus tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, serta struktur keilmuan juga. Oke, jadi yang dikatakan Kamila tadi benar banget bahwa beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengembangkan materi pembelajaran itu kita dapat melihat pertama kali dari potensi dari peserta didik itu sendiri. Karena kalau kita tidak melihat potensi peserta didik, niscaya materi pembelajaran yang kita kembangkan itu dikhawatirkan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini yang disampaikan dengan games yang telah Ibu berikan. Karena games di sini semuanya sudah dapat dijawab, Ibu benar-benar bangga karena itu artinya kalian dapat menyimak pembelajaran dari awal. Oke, itulah dia tadi pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Karena waktu kita sudah habis dan sudah masuk jam istirahat, Ibu pamit undur diri dan Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua dan orang lain nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.